Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi. Ya, terima kasih yang sudah bergabung nih, Mas Satrio sama Mbak Stevi ya. Sama satu ini, ini bojoku ya. Hari Senin ya, Mas Mbak, hari Senin. Ya nggak apa-apa lah, kita awali hari Senin dengan rasa syukur. Kita masih diberi kesempatan untuk melihat angkasa, langit yang luas, menghirup udara yang segar. Apalagi di depan rumahku ini ada beberapa untayan lampu-lampu kemeriahan 17-an. Ya, masangnya juga gotong royong ya, waktu malam setiap hari Senin Selasa kemarin. Dan ini masih nyala dan barusan dimatiin oleh buju. Ungkur-ungkuran di depan belakang lampunya ini. Oke, ya tidak apa-apa. Terima kasih yang sudah bergabung. Mari kita niati hari Senin ini dengan rasa syukur dan semangat. Dan ini juga tantangan buat saya secara pribadi. Jajal, kira-kira nak live iki gugup ora. Ternyata ya sedikit gugup ya. Tadi settingnya hampir setengah jam nih. Padahal hanya cuma melihat wajah sendiri dengan lampu sorot dan model sound yang ala kadarnya ini. Terima kasih, ini Titik Kurnia _ di Marga, terima kasih sudah bergabung. Kita santai-santai aja, simpel-simpel saja sembari menunggu waktu jam kerja ya. Tidak terlalu lama lah live ini berjalan, karena bukan suatu barusan Anda bergabung dan mendengarkan apa yang saya ingin ceritakan lah. Bahasanya penyemangat diri saja bahwa setiap subuh seringnya tidur lagi itu harus kita geser ke arah yang lebih baik dengan berbagi seperti itu. Agaknya baru kita pahami betul sosial media ini kalau tidak dimaksimalkan dengan baik tentu akan menjadi bumerang. Dan ketika Anda membagikan konten-konten yang mungkin menurut Anda pantas, itu juga banyak juga yang menganggap belum pantas. Tapi apakah kita harus bergerak dalam pikiran pantas tidak pantas itu? Tentu tidak. Pikiran pantas dan tidaknya itu akan menghambat kita. Ya, so mas go on aja. Wabil khusus tentunya ada beberapa progres, ada beberapa capaian level-level yang Anda dan saya harus miliki. Tentunya ketika bersosmed. Nah, ini salah satu solusi saya mungkin bagi diri saya sendiri, karena saya merasa tahapan-tahapan itu harus berekskalasi, harus meningkat, harus bertambah, dan tidak hanya berhenti itu Pak. Nah, ini juga sebagai tantangan sejauh mana saya bisa mengikuti pergerakan teman-teman anak-anak milenial ini lah, katakanlah ketika bersosmed itu apa yang mereka bisa bagikan dengan adanya konten ini. Ya, insya Allah konten ini akan selalu hadir di Senin Kamis. Ini saya niatkan betul, karena Senin Kamis waktu yang terbaik lah bagi kita, bagi saya pribadi. Menurut saya Senin itu agaknya menjadi awal hari dan biasanya kurang semangat, dan mari kita semangat itu dengan baik. Dan hari Kamis juga akhir dari weekday, semakin melemah semangatnya, tentunya mari kita sama-sama berdiskusi dan bercerita supaya setiap hari ada recharge untuk kembali ke sosial media tadi. Ada beberapa tahapan yang saya pribadi merasa itu penting kita lalui, dan proses itu kadang kita tidak sadari. Yang pertama, ketika bersosial media itu niat awalnya hanya
sekedar cekrek foto, upload, selfie, selesai. Jadi keakuannya masih tinggi. Ketika keakuannya masih tinggi ini sebetulnya menjebak, tapi bagi yang tidak suka ya tentu langsung menjudge, terlalu lebay, kan begitu. Tapi kalau kita sadari itu proses level up kita menuju jenjang berikutnya yang lebih aktif, tentu akan kita banggakan dari proses selfie itu. Dan saya juga merasakan selfie itu terjadi. Yang kedua adalah ketika selfie sudah, kemudian ada yang feedback, ada yang serak, ada yang nggak serak. Kalau nggak serak akhirnya menjadi suatu dongkol dia. Kalau sudah dongkol itu hawanya pengen meledakkan emosi. Dan sosmed itu adalah tempat meledaknya emosi yang sangat tepat sejauh ini. Meledaknya emosi itu berupa ungkapan yang sebatas awalnya curhat. Nah, jadi yang next level kedua adalah Anda dan saya juga curhat. Yang pertama tadi kita selfie dulu aja, selfie kita foto aja semua, foto indahnya bagaimana dunia ini, bagaimana kamu Anda melewatinya. Dan next level kedua adalah curhat. Nah, curhat ini adalah salah satu ungkapan ledakan diri, aktualisasi diri, dan penting untuk diungkapkan. Ketika sudah masuk ke sisi curhat, Anda boleh curhat sepanjang Anda suka dengan curhatan itu, tidak ada masalah. Baik yang menyenangkan, baik yang menyenangkan, ya itu it's fine aja. Apakah ketika kita share share story di WhatsApp, ketika memang ada bahasa curhatan yang tidak enak, saya pribadi men-skip saja. Nah, itu kebebasan kita. Ketika tahapan bersosmed itu sampai ke tahap kedua, curhat tadi, ketika Anda lulus, ketika sudah melihat kok terlalu banyak curhat, terlalu banyak masalah, Anda mulai berpikir, waduh, jangan-jangan ini adalah salah satu gejala untuk marah. Nah, apalagi ketika curhatan ini tidak ada yang men-feedback. Contoh, saya curhat di sosial media, di story WhatsApp, kita curhat, kemudian ada yang men-feedback, itu rasanya itu kayak belum makan, belum minum, dan kemudian ada yang memberikan surprise. Saya kira-kira gitu. Dan agak sakit juga ketika kita memberikan curhatan itu ke sosial media dan tidak ada yang merespon. Nah, ini kan kadang kita marah, kemudian kita mulai mengumpat-umpat sana sini, kita mulai meragukan apapun yang ada di depan kita mulai ragu dengan apa yang kita lakukan, kita marah aja. Nah, kalau sudah di tahap ini, berarti prosesnya Anda untuk bersosial media itu sudah berada di tengah-tengah. Nah, untuk yang proses keempat apa? Proses keempat, ketika Anda sudah mengakomodir kemarahan Anda, sudah Anda rekap betul, sudah ada kelompokan betul, tentunya akan mudah untuk dikondisikan. Ketika itu Anda sudah pada titik, ngapain saya marah sih? Ini cuma sekitar sosial media. Dan mungkin ada yang menegur, katakanlah Anda membagikan sesuatu, nge-share sesuatu, terus ada keluarga yang ikut komen, Anda malu. Nah, itu kan merasa nggak usah lah terlalu marah. Akhirnya tentu menjadi pembatas, menjadi ibaratnya borderline. Sudah cukup saya marah. Ketika sudah cukup, sudah tidak terlalu marah, Anda mulai membuka-buka bagaimana yang media ini saya manfaatkan dengan baik. Tentunya dengan Anda tentu sudah tahu, membagikan sesuatu hal yang positif, dan bahasanya yang paling tepat kalau sering kita jumpa itu adalah dengan menggunakan sosmed itu berjualan. Nah, berjualan ini adalah next level yang keempat dari bersosial media. Jadi yang pertama kita sekedar selfie saja, ketika foto. Kemudian yang kedua, kita akan mulai curhat-curhat di sana. Kemudian kita akan marah ketika curhatan kita tidak di feedback. Itu proses dalam bersosial media. Kemudian ketika sudah benar-benar tercerahkan, kita mulai mengurangi tingkat kemarahan itu, kemudian mengakomodir dan menempatkan dengan tepat kontenku ini sebenarnya untuk apa sih, baiknya seperti apa sih. Tentunya dengan bersosial media itu yang level keempat adalah berjualan, apapun perjualan
bahasanya apapun jangan dikatakan malah dikonotasikan negatif, ambillah yang positif saja. Berjualan mungkin beberapa produk pada barang. Kalau Anda penulis, silakan Anda jualan jualan buku. Kalau Anda punya usaha jasa membuat kue atau jasa hantaran atau jasa make up, ya mungkin Anda bisa kerjakan itu. Dan itu adalah level keempat ketika Anda bersosial media. Lalu level kelima ini apa? Bukannya membuat penasaran, tapi level kelima ini kadang butuh waktu, butuh timing yang tepat. Berapa jauh sih kita mampu untuk menuju ke sana? Karena ketika sosial media itu terlalu hype, terlalu mengikat kita, atau kita merasa terikat, ya akan berhenti di level 1 atau level 2 tadi terkait selfie. Terlalu banyak selfie, akhirnya Anda bangga dengan diri Anda sendiri, Anda live, Anda share apapun itu di sosial media dengan rasa kebanggaan dan terjebak di situ. Ini berbahaya. Ya tentunya Anda harus level up. Ada beberapa mungkin yang memberi feedback kepada orang ini kok selalu selfie, orang ini kok selalu ceria, kemudian timbul kecil iri hati, dan iri hati menumpuk, kemudian dia mungkin nggak sabar, dia komen di sosial status Anda dan tidak baik, ternyata tidak enak dibaca, dan Anda mulai marah. Dan kemarahan itu adalah next level yang selanjutnya. Anda mencurhat, Anda mulai marah, kemudian Anda coba untuk mengatur emosi lagi. Dan mengatur emosi itu, ketika Anda sukses berada di tengah-tengah persimpangan itu, tentu Anda akan lebih mawas diri untuk mengakomodir konten-konten yang Anda dapatkan ketika bersosial media. Arahkan yang baik. Kalau Anda punya produk, Anda bisa berjualan. Dan level yang terakhir ini yang perlu kita benar-benar harus perhatikan, bahwa sayang sekali kalau sosial media Anda ini digunakan untuk hal-hal yang hanya itu aja, bukan tidak kenapa, hanya itu aja. Itu choice. Cuma lebih baik ketika hanya itu aja Anda bisa geser, tentu akan menjadi baik. Dan konten kelima, level up kelima adalah cobalah Anda melakukan sesuatu yang positif, sesuatu motivasi yang positif, dan di situ Anda sebagai pengajar. Jadi konten kelima ini adalah mengajar. Sejauh mana Anda bisa memberi ruang untuk diri Anda, mengaktualisasi ruang untuk diri Anda untuk berbagi. Ini yang tingkatannya selanjutnya dan finalisasi daripada ketika kita bersosial media. Saya ulangi, mungkin yang pertama bagi yang sudah bergabung, tahapan untuk bersosial media ini ada proses yang panjang tidaknya tergantung Anda sendiri. Anda ingin berhenti di situ atau ingin melanjutkan perjalanan. Kalau boleh saya rekap, saya resume. Yang pertama tentu Anda akan mulai selfie dulu, Anda mulai foto-foto, Anda upload just ke jenjang. Level yang kedua adalah Anda mencurhat. Anda mulai membagikan sesuatu dengan curhatan. Ketika curhat itu tidak direspon dengan baik, Anda mungkin level yang ketiga adalah marah. Ketika Anda marah, Anda bukan sesuatu dengan kelas kemarahan yang tinggi, itu untuk mengungkapkan bahwa Anda ini punya rasa sabar yang tipis, yaitu proses saja. Bahkan banyak yang perlu melewati ini. Kita perlu melewati ketika bersosial media. Bahkan ada yang tidak perlu melewati, yang cuma lompat saja. Ketika sudah genap marahnya, Anda sudah mulai dari turning point bahwa buat apa sih kita marah dan sebagainya. Konten ini harus kita manfaatkan dengan baik. Anda baru tidak memikirkan apa yang harus dikemas. Dan rata-rata teman-teman saya mengemas konten ini untuk berjualan, dan itu bagus sekali bahwa ada pendewasaan dalam bersosial media di sana. Setelah ada pendewasaan itu, berjualan bagaimana baiknya, Anda akan memiliki kisah-kisah untung rugi, dan di situ Anda menjadi filosofis, menjadi seorang filsuf berdagang, dan akhirnya mulai janjinya kayak kan begitu. Dan di level itu adalah satu awal untuk next selanjutnya Anda bersosial media adalah dengan cara membagikan hal yang bermanfaat, hal yang menurut Anda dan saya penting untuk dibagi, menjadi reminder, menjadi pengingat apa saja yang penting itu membawa kebahagiaan bagi sesama. Konten atau next level yang kelima itu adalah coba
gunakan sosial media Anda untuk mengajar, untuk membagikan sesuatu, membagikan hal-hal yang positif kepada khalayak ramai. Mungkin itu tahapan bersosmed, dan ini adalah salah satu ikhtiar saya untuk menuju ke level kelima itu. Entah bagaimana prosesnya nanti, saya ingatkan betul, insya Allah betul konten selepas subuh ini di hari Senin Kamis kita akan sering bertemu. Tak mengapa marah, bahasanya tak mengapa kalau konten ini tidak terlalu diminati. Yang penting saya juga mencoba untuk berbagi hal yang perlu saya ketahui, hal yang perlu saya bagikan, dan ketika itu tidak terlalu Anda butuhkan juga, itu tak menjadi soal besar. Itu pilihan, turning point orang untuk memiliki mawas diri dan pendewasaan itu tentunya berbeda-beda. Kira-kira itu saja, mungkin karena sudah mulai pukul 6 pagi, cukuplah 15 menit kita bersama berbagi. Terima kasih ini yang masih stay nih ya. Satu orang ini ternyata bercukup dewi. Iya, konten ini tentunya sudah direstui ya, sudah diizinkan oleh sang istri karena memberi waktu jeda yang lumayan banyak di pagi. Ini adalah suatu keberkahan bagi suami, karena ketimbang saya ini kundang-kundung sudah bantu dan sebagainya, terus lesat-lesat di kasur, ya kita gunakan waktu dengan baik. Dan tentunya waktu-waktu ini adalah saya syukuri betul karena kesempatan kelegaan ini adalah tidak lain kita bukan atas kontribusi dari Buju. Buju ini sangat support sekali. Akhirnya saya punya waktu luang, dan juga saya masih konten gimana pun, ya, akhirnya kita kontenkan. Itu mungkin yang bisa kita bagi. Kita akan ketemu lagi di hari Kamis, kira-kira begitu. Di hari Kamis di konten selepas subuh, ya boleh disingkat S2 lah, selepas subuh gitu. Semoga Anda semua sehat, Anda semua tidak kekurangan sesuatu, tidak kekurangan apapun. Semoga kita semua melewati hari Senin ini dengan perasaan bahagia, perasaan dikasih, dicintai tentunya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap kuat menjalani hidup apapun ujiannya. Dan yang sakit semoga lekas sembuh. Terima kasih sudah bergabung. Kita ketemu lagi di hari Kamis di konten selepas subuh. Salam, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.